Oke teman-teman, kita hari ini akan membahas pembentukan urin, di mana pembentukan urin ini akan terjadi di organ ginjal kita ya. Nah, di ginjal kita ini terjadi 3 proses dasar untuk melakukan pembentukan urin. Yang pertama adalah filtrasi di glomerulus, yang kedua adalah reabsorpsi di tubulus contorsus proximal, dan yang ketiga adalah augmentasi di tubulus contorsus distal. Oke. Dan ini gambarnya nefron ya, yang awalnya seperti ini ya, kita jadikan seperti ini. Jadi, yang pertama adalah filtrasi glomerulus. Pada filtrasi glomerulus ini, sewaktu darah mengalir melalui glomerulus, plasma bebas protein tersaring melalui kapiler glomerulus ke dalam kapsul Bowman. Ya. Dalam keadaan normal, itu sekitar 20% plasma yang masuk ke glomerulus. 20% plasma yang masuk ke glomerulus ini akan tersaring. Nah, proses ini tuh yang dikenal sebagai filtrasi glomerulus. Kita singkat GF di sini ya. Nah, filtrasi glomerulus ini adalah langkah pertama dalam pembentukan urin. Secara rata-rata 125 ml filtrat glomerulus atau cairan yang difiltrasi terbentuk secara kolektif dari seluruh glomerulus setiap menit. Jumlah ini sama dengan 180 liter. Ya, sekitar 47,5 galon lah setiap hari. Dengan mempertimbangkan bahwa volume rata plasma pada orang dewasa adalah 2,75 liter. Maka hal ini berarti bahwa ginjal menyaring keseluruhan volume plasma sekitar 65 kali sehari. Banyak banget ya. Jika semua yang difiltrasi keluar sebagai urin, semua plasma akan menjadi urin dalam waktu kurang dari setengah jam. Namun, hal ini tidak terjadi karena tubulus ginjal dan kapiler peritubulus berhubungan erat di seluruh panjangnya, sehingga bahan-bahan dapat dipertukarkan antara cairan di dalam tubulus dan darah di dalam kapiler peritubulus. Untuk proses selanjutnya itu akan terjadi reabsorpsi atau pengambilan kembali yang terjadi pada tubulus contorsus proximal. Nah, sewaktu filtrat mengalir melalui tubulus, bahan-bahan yang bermanfaat bagi tubuh dikembalikan ke plasma kapiler peritubulus. Perpindahan selektif bahan-bahan dari bagian dalam tubulus atau lumen tubulus ke dalam darah ini disebut reabsorpsi tubulus. Bahan-bahan yang direabsorpsi tidak keluar dari tubuh melalui urin, tetapi dibawa oleh kapiler peritubulus ke sistem vena dan kemudian ke jantung untuk disirkulasi. Dari 180 liter plasma yang disaring per hari, sekitar 178,5 liter direabsorpsi. Sisa 1,5 liter di tubulus yang mengalir ke dalam pelvis ginjal untuk dikeluarkan sebagai urin. Secara umum, ya bahan-bahan yang perlu dihemat oleh tubuh secara selektif direabsorpsi, sementara bahan-bahan yang tidak dibutuhkan dan harus dikeluarkan tetap berada di urin. Nah, kita menuju ke proses yang terakhir, yaitu adalah sekresi tubulus. Nah, pada proses yang ketiga, sekresi tubulus ini itu adalah pemindahan selektif bahan-bahan kapiler maaf. Jadi, saya ulangi. Jadi pada sekresi tubulus ini
itu adalah pemindahan selektif bahan-bahan dari kapiler peritubulus ke dalam lumen tubulus. Nah, proses ini merupakan rute kedua bagi masuknya bahan ke dalam tubulus ginjal dari darah. Sedangkan yang pertama adalah melalui filtrasi glomerulus tadi. Hanya sekitar 20% dari plasma yang mengalir melalui kapiler glomerulus difiltrasi ke dalam kapsul Bowman. Sisa 80% mengalir melalui arterial efferent ke dalam kapiler peritubulus. Sekresi tubulus merupakan mekanisme untuk mengeluarkan bahan dari plasma secara cepat dengan mengekstraksi sejumlah bahan tertentu yang dari 80% plasma tidak terfiltrasi di kapiler peritubulus dan memindahkannya ke bahan yang sudah ada di tubulus sebagai hasil filtrasi. Nah, dari gambar ini arterial afferent, di sini ada arterial afferent, ini tempatnya darah masuk ke glomerulus ya, yang nantinya akan disaring. Sebanyak 20% plasma yang masuk ini yang nantinya akan disaring, 20% saja. Nah, sisanya 80% yang masuk ke glomerulus itu tidak difiltrasi, akan keluar melalui arterial efferent. Jadi masuk ke sini 20% saja yang disaring, 80% masuk ke arterial efferent. Ya. Nah, untuk reabsorpsi tubulus ini tuh melakukan perpindahan selektif bahan-bahan yang terfiltrasi dari lumen tubulus ke dalam kapiler peritubulus ya. Jadi yang masih berguna bagi tubuh itu diambillah dari sini. Namanya juga reabsorpsi, pengambilan kembali. Oke. Nah, untuk yang terakhir adalah sekresi tubulus. Itu perpindahan selektif bahan-bahan yang tidak terfiltrasi dari kapiler peritubulus ke dalam lumen tubulus. Ketika sudah sampai sini, maka urin bisa dibuang. Nah, bagaimana proses apa selanjutnya ketika ekskresi urin ini pada tubuh kita akan bertemu organ apa? Kita bahas di video berikutnya. Sekian, terima kasih. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini supaya bisa lebih memberikan informasi pengetahuan tentang seputar dunia kedokteran. Terima kasih.